Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas satu algoritma yang namanya polinom. Nah, ini juga sama, masih dengan pendekatan brute force. Artinya dilihat satu-satu, kemudian dihitung gitu ya. Nah, kalau lihat di sini, dia masukannya cuma satu, T. Dia bilangan real, artinya boleh koma ya, boleh desimal. Kemudian kembaliannya juga adalah sesuatu yang tipe datanya real. Nah, ini ngapain sih? Polinom itu kan, mungkin kalian pernah lihat persamaan polinomial. Misalnya gimana ya? Misalnya 5x kuadrat atau x pangkat 3 lah ya, biar banyak, ditambah 2x kuadrat, kemudian ditambah 3x, ditambah 7 gitu misalnya. Ini adalah persamaan yang ingin kita hitung gitu. Ya, gimana cara merepresentasikannya? Pertama, ini kan namanya koefisien ya yang di depan sini. Nah, itu akan disimpan di satu array yang namanya A gitu. Jadi kalau misalnya contohnya adalah ini gitu ya yang dihitung, berarti nanti array A-nya itu isinya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, berarti ininya adalah sebentar. Ini berarti kebalik ya. Jadi 0 itu merepresentasikan di posisi x pangkat 0. Ini kan sebenarnya x pangkat 0 ya. Ini kan x pangkat 1. Gitu. Karena x pangkat 0 itu hasilnya selalu 1, jadi sama aja kita kalau tulis 7 saja. Ya. Jadi ini adalah di sini yang 0, 1, 2, 3. Berarti di sini n-nya sampai 3 ya. Ini sebenarnya agak aneh nih. Biasanya kalau 0, mulainya 0 dia sampai n-1 gitu ya. Karena n itu biasanya merepresentasikan banyaknya data ya. Ini berarti kalau misalnya di posisi 0, tapi mungkin ini maksudnya kenapa dibuat seperti ini mungkin sengaja supaya nilai indeks itu sama dengan nilai pangkat dari polinomialnya gitu ya. Jadi misalnya ini gitu ya. Ini kan x pangkat 0 itu kayak koefisiennya 7. Maka di sini tulis 7. Terus ini 3, dan ini 2, kemudian ini 5 gitu ya. Jadi dibalik. Nah, kemudian masukannya adalah T. T itu adalah ini, menghitung nilai Px pada X sama dengan T. Jadi T ini adalah nilai X-nya, nilai X ini gitu. Jadi berarti kalau dalam kasus yang ini saya ganti ya, karena X-nya T, ini ya, masukannya T, maka dia sebenarnya nilainya jadi gini, 5T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 3T pangkat 1 ditambah 7T pangkat 0 gitu. Nanti T-nya tuh masukkan, misalnya anggap T-nya misalnya berapa? 2 gitu ya, supaya mudah. Maka yang mau kita hitung itu sebenarnya 5, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2, ditambah 3 dikali 2, ditambah 7 gitu. Jadi algoritma ini sebenarnya algoritma untuk mendapatkan hasil penjumlahan dari perkalian polinomial ini gitu. Ya, gitu ya. Nanti keluarannya adalah nilai polinom gitu ya. Disimpannya di sini di P gitu ya. Berarti nanti hasil penjumlahannya ini adalah P-nya. Nah, ini semuanya akan disimpan di P. Oke. Sekarang kita lihat P-nya start dari 0. Jadi ini si P ini disetel pertama kali 0. Kenapa disetel 0? Karena kita mau menjumlahkan kan ya. Ini kan penjumlahan dari perkalian. Jadi si P-nya itu disetel 0. Kemudian saya punya variabel I mulai dari N sampai 0, berarti mulai dari sini ya, N-nya kan 3 sampai 0, jadi bergerak ke sana. Saya akan menghitung, ini pangkat ya, nih. Menghitung T pangkat I gitu. Jadi saya akan menghitung pangkat, mulai dari yang pangkatnya tertinggi. Berarti saya mau menghitung yang ini dulu. Coba ya, saya kasih highlight. Nah ini, jadi pertama kali, saya mau menghitung yang ini dulu, yang pangkatnya paling tinggi kalau di algoritma sini. Ya. Baru iterasi kedua akan bergerak ke pangkat 2, kemudian ke pangkat 1, kemudian ke pangkat 0. Kira-kira seperti itu. Coba. Oke. Kita mulai ya. Nah ini, J-nya sama dengan 1 sampai I. I-nya tadi berapa? I-nya N ya. I-nya N berarti kalau dalam kasus ini, I-nya adalah 3. Kemudian J-nya adalah 1, nanti dia bergerak sampai I gitu. Ya.
J-nya 1 berarti ini ya. Kemudian pangkat, pertama kali pangkat saya punya variabel pangkat yang disetel jadi 1. Kenapa 1? Karena ini kan ceritanya saya mau menghitung T pangkat I, berarti kan T kali T kali T kali T sebanyak I kali gitu ya. Ya, ini kan ya. Jadi T kali T kali T kali T, ini pakai J, itu dia menghitung dari 1 sampai 3 gitu. Berarti 3 kali. Nah, berarti kan perkalian. Nah, kalau perkalian itu inisialisasinya harus dengan 1. Karena kalau misalnya 0, kan 0 dikalikan apapun jadinya nanti nilainya 0 semua. Kemudian di sini saya menghitung pangkat nih. Jadi kalau kalian lihat di video sebelumnya kan ada tuh fungsi pangkat. Nah, ini sama persis sebenarnya. Jadi start dari 1, kemudian saya memangkatkan sampai berapa, kemudian pangkat sama dengan pangkat dikali T, dikali nilainya ya. Ingat yang mau saya kerjakan ini nih, yang ini. Ya. Jadi saya mau menghitung 2 pangkat 3 gitu. Berarti saya kan 2 kali 2 kali 2 gitu, 3 kali ya. Nah, pertama kali adalah yang saya lakukan ini pangkat. Itu disetel nilai pangkat sebelumnya, ini ya 1, kemudian dikalikan dengan nilai T gitu. Nah, T-nya kan 2 ya, ini ya. T-nya 2. Oke, berarti nilai pangkat sekarang jadi 2. Kemudian iterasi selanjutnya adalah J-nya naik jadi 2 gitu ya. Pokoknya dia mendekati I, sampai I baru berhenti. Kemudian saya hitung lagi pangkat, itu isinya adalah pangkat sebelumnya, berarti sekarang 2, kemudian dikalikan dengan nilai T. 2 lagi kan ya, berarti ini kan sama ya. Oke, berarti sekarang isinya 4. Kemudian masih muter kan ya di for yang di dalam ini, loop yang dalam, karena belum sampai I. J-nya jadi 3 nih ya. Berarti sekali lagi pangkatnya itu adalah nilai pangkat sebelumnya, yaitu 4, kemudian dikalikan dengan T. T-nya kan tidak berubah ya, 2, yaitu 8 gitu ya. Berarti nilai pangkatnya sekarang adalah 8 ya. Kan 8 itu berarti benar ya, 2 pangkat 3 gitu. Nah, 8 itu sebenarnya cuma ngitung satu kotak yang ini gitu. Oke, 8-nya disimpan di dalam variabel yang namanya pangkat. Kemudian karena ketika dijumlahkan lagi J-nya jadi 4 dan J-nya sudah melebihi, ini kan J-nya cuma boleh sampai I aja, maka dia akan keluar dari loop yang di dalam dan dia mengerjakan sisa ini yang loop di luar dia. Ada P sama dengan P ditambah AI kali pangkat. Apa itu? P itu kan nanti terakhirnya kan ya. Berarti pengennya si P itu adalah nilai semua ini gitu. Nah, satu iterasi I, jadi tadi ini iterasi yang dalam dia mengerjakan ini. Iterasi luar dia mengerjakan ini gitu ya. 1. Tapi nanti di iterasi luar yang kedua dia mengerjakan yang ini. Iterasi luar ketiga dia mengerjakan yang ini, iterasi luar terakhir dia akan mengerjakan yang ini gitu ya. Dimana di dalamnya dia mengerjakan yang kecil-kecil ini. Yang apa? T pangkat I itu ya. Oke, berarti nah, tadi saya keluar di sini adalah P, saya tulis di sini ya. P itu adalah nilai P sebelumnya. Nilai P sebelumnya berapa? 0 kan ya? Karena dia penjumlahan ditambahkan dengan AI. Oke, AI itu adalah koefisien. Koefisien di 3 ini ya. AI mana? Ini kan ya, koefisiennya 5. Kan match kan ya? Ini 5 nih. Gitu. Ditambah 5 dikali dengan apa? Dikali dengan hasil pangkat yang tadi kita sudah hitung. 8 ini gitu. Gitu. Jadi sekarang P-nya nilainya sudah bukan 0 lagi, tapi 8 kali 5 gitu ya. Jadi ini 40. Saya sudah satu iterasi luar, ini saya sudah selesai yang ini gitu. Ya. Maka kemudian I-nya akan turun nih. Turun menjadi diturunkan 1, dikreman 1 ya. Berarti sekarang I-nya jadi saya ganti warna deh. I-nya jadi 2 berarti sekarang ya, karena turun 1 gitu ya. Nah, maka nanti saya akan menghitung, kalau kalian perhatikan ini kan J-nya sama lagi kayak tadi, J-nya jadi 1 lagi gitu. Maka saya akan menghitung 1 ke 2, artinya pangkat 2. Sebelumnya kan pangkat 3. Nah, pangkat 2 itu kan berarti menghitung yang ini gitu. Ya. Jadi nanti harusnya isi pangkatnya itu bukan 8 tapi 4 gitu. Oke. Nah, kemudian keluar dari loop yang dalam maka akan mengerjakan ini lagi. P sama dengan P sebelumnya kan tadi ini isinya 40 ya. P-nya berarti 40 ditambah dengan AI koefisien di yang bagian kuadrat X kuadrat gitu ya. Ini koefisiennya kan ini ya. Maka kita lihat di sini 2 gitu.
kemudian dikalikan dengan pangkat yang tadi dihitung 4 gitu. Jadi 8. Ya. Berarti 48. Ini 48 gitu. Berarti iterasi kedua menghitung ini gitu ya. Jadi kalau kalian lihat P-nya sekarang jadi ini ditambah ini. Nanti iterasi ketiga dia harusnya ngitung ini gitu. Ya, jadi 6. Jadi 48 ditambah 6 54 gitu ya. Nanti P-nya isinya saya pindahin ya ke sini. Harusnya nanti P-nya isinya 54. Nah, setelah ini selesai, terakhir adalah ketika 0 gitu kan. Kalau kalian lihat ini kan I-nya sampai 0 isinya kan ya. Oke, maka ditambahkan dengan 7. Jadinya nanti terakhir ya harusnya isi P-nya 61, kemudian dikembalikan oleh fungsi ini hasil penjumlahan persamaan polinomialnya gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kemudian harus dilakukan adalah ini ya, basic operation-nya gitu ya. Nah, basic operation-nya ini ada di mana? Yang terdalam aja. Ini kan ya. Aduh. Bagian ini nih ya, ini basic operation-nya nih ya. Yang di bagian terdalam udah nggak ada lagi kan ya yang bisa menyaingi dia. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa kita hitungnya lihat aja loop-nya gitu ya. Tinggal dicontek loop-nya. Coba kita lihat, ini kan for bagian luarnya itu dari n down to 0. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kalau misalnya dia kebalik seperti itu, ketika kita membuat summation, itu kita tinggal balik aja, karena bagian batas atasnya itu harus lebih besar nilainya. Jadi ini I-nya mulai dari 0 sampai n. Gitu ya. Kemudian di dalamnya itu mulai dari J-nya mulai dari 1 sampai I gitu. Berapa kali basic operation dilakukan? Basic operation dilakukan sebanyak 1 kali per iterasinya. Sudah tinggal kita hitung ya bagian sininya, berarti seperti biasa rumusnya adalah atas dikurangi bawah, batas bawah, kemudian ditambah dengan 1. Nah, ini kan atasnya I ya. I dikurangi bawahnya 1 ditambah dengan 1. Ini hilang berarti tinggal I berarti ini ya. Berarti saya bisa bilang bahwa berapa kali basic operation yang dilakukan, yaitu I sama dengan 0 sampai N, kemudian ininya I. Nah, I itu kan berarti tinggal dimasukin aja 0 tambah 1, tambah 2, tambah 3 gitu ya, sampai N. Nah, penjumlahan ini kan ada ya di formula ketika kita belajar analisis kompleksitas algoritma ya. Nah, ini berarti penjumlahan ini adalah sama dengan N plus 1 per 2 ya. Dengan setengah N kuadrat ditambah setengah N, atau kita bisa bilang bahwa ini adalah big O atau big theta N kuadrat gitu ya. Jadi kalau ditanya kelas efisiensinya, berarti kelas efisiensinya adalah kuadratik gitu. Gitu kira-kira. Nah, oh ya, saya hampir lupa. Input size ya. Nah, kalau di sini input size-nya adalah berarti ya sebanyak ini ya. Sebanyak. Nah, di sini kan 0 sampai N gitu ya, jadi agak bingung ini, karena N-nya itu bukan menunjukkan jumlah data ya. Jadi paling kalau mau ya berarti ini input size-nya sebenarnya N plus 1 gitu, karena mulai dari 0 sampai N gitu ya. Jadi jumlahnya itu sama dengan ini gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mengenai input size, apa lagi ya? Sudah kan ya? Oke. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.